Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah Kabar Sumatera. Kembali di Kabar Sumatera pemirsa, sejak berlakunya jam malam untuk operasional angkutan barang logistik ekspor, arus lalu lintas sepanjang jalur menuju Pelabuhan Bom Baru Palembang mengalami kemacetan dan dinilai menyusahkan masyarakat. Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia, ALFI, meminta pemerintah kota melonggarkan aturan dan memberi solusi. Inilah suasana arus lalu lintas di sepanjang Jalan Nurdin Panji, Kota Palembang. Terlihat antrian panjang mobil truk kontainer logistik ekspor mengular di sepanjang jalan. Hal ini menyusul kebijakan pemerintah tentang pengaturan rute mobil angkutan dalam kota sesuai Perwali Kota Palembang nomor 26 tahun 2019 yang menghalau truk angkutan overdimensi atau odol melintas dan berdampak ke penumpukan truk logistik ekspor ke pelabuhan. Sejak diberlakukannya aturan ini, mobil truk logistik ekspor terhambat karena menunggu jadwal untuk melintas. Akibatnya rute masuk angkutan logistik mengalami kemacetan panjang, baik di Jalan Nurdin Panji maupun di pintu masuk Pelabuhan Pelindo. Aturan jam malam ini dinilai tidak efektif karena menghambat proses pengiriman barang ekspor menuju kapal dan bisa berakibat pada ketertinggalan kapal. Melalui Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia Sumatera Selatan dan DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Sumatera Selatan, meminta pemerintah kota untuk melonggarkan dan memberi solusi pergerakan angkutan logistik truk kontainer khusus ekspor. Kami dari pihak Asosiasi Angkutan Barang dan dari pelabuhan tersebut ingin minta kebijakan Pemkot aja Pak, bahwa terhadap mobil-mobil yang berhenti di sepanjang jalan Nurdin Panji itu diberilah pelonggaran untuk masuk menuju ke pelabuhan itu dari jam 9 sampai jam 15 tidak apa-apa. Agar diberikan solusi yang terbaik lah. Dalam hal ini warga masyarakat pun bisa nyaman, kami pun juga bisa bekerja dengan nyaman. Kami ingin diatur, kami patuh terhadap aturan yang berlaku. Tapi berikanlah solusi yang terbaik supaya tidak terjadi penumpukan mobil-mobil yang tidak mempunyai lahan parkir. Kenapa baru bisa jalan sekarang nggak? Ya kita tidak tahu Pak. Ini pengaturan pemerintah ini cak mano kan? Bingung. Sedangkan sehari kalau dia sampai jam 9 malam cuma dapat serit. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus membenahi sektor pariwisata di Tanjung Pinang untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Salah satunya adalah dengan mengintegrasikan kawasan wisata yang di dalamnya, termasuk kawasan wisata Kota Lama Tanjung Pinang. Pusat Kota Lama Tanjung Pinang yang terletak di Jalan Merdeka Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, kini semakin berseri setelah pemerintah Provinsi Kepri memoles kawasan tersebut sebagai salah satu kawasan destinasi wisata di Tanjung Pinang. Kota Lama yang sebagian merupakan wilayah pecinan ini direncanakan akan menjadi salah satu kawasan wisata belanja, kuliner, serta berbagai kegiatan kesenian dan bazar UMKM yang akan terintegrasi dengan kawasan wisata lainnya di Tanjung Pinang. Sejumlah event sebelumnya telah digelar dan akan terus berkelanjutan di kawasan pusat Kota Lama Tanjung Pinang ini untuk menarik kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Di antara event yang pernah digelar di kawasan ini adalah Bazar Imlek, Festival Budaya Tionghoa, Festival Kopi Merdeka, serta Festival Sumpah Pemuda. Menurut Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, penataan kawasan Kota Lama sebagai kawasan wisata pada tahun 2023 ini akan dilanjutkan dengan memoles kawasan Jalan Teuku Umar yang bersebelahan dengan Jalan Merdeka Tanjung Pinang. Kita ingin sebenarnya Tanjung Pinang ini ada satu kesatuan kawasan pariwisata kunjungan. Ya, maka kita mulai dari Pulau Penyengat,
kemudian Gurindam 12 yang tahun ini beberapa ininya kita selesaikan, termasuk makanan brandednya itu. Kemudian Kota Lama, maka kita selesaikan tahun ini, kita lanjutkan ke Jalan Teguh Umar dan Gereja Ayam, karena itu gereja heritage ya untuk turis-turis asing yang mau bisa ke sini. Kawasan Kota Lama Tanjung Pinang yang berlokasi tidak jauh dari pelabuhan domestik dan internasional Sri Bintan Pura Tanjung Pinang ini dahulunya merupakan satu-satunya pusat perekonomian dan bisnis di Tanjung Pinang. Sejumlah bangunan bersejarah serta bangunan toko dan permukiman lama yang dipoles warna-warni menjadi daya tarik kawasan Kota Lama Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Syaifullah, TV One mengabarkan. Ikatan Tionghoa Muda Kepri berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kepri kembali menggelar Festival Budaya Tionghoa di Tanjung Pinang. Event wisata yang mengusung akulturasi budaya Tionghoa dan budaya lokal kali ini digelar di kawasan Kota Lama, Jalan Merdeka, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Berlangsung selama 2 hari pada tanggal 27 hingga 28 Mei lalu, Festival Budaya Tionghoa 2023 ini berlangsung meriah dengan menampilkan berbagai pertunjukan kesenian dan hiburan. Selain barongsai, kesenian tarian musik tradisional Tionghoa, serta berbagai pertunjukan dan kesenian lokal seperti tarian Melayu juga ditampilkan untuk memeriahkan event wisata ini. Festival Budaya Tionghoa untuk kali kedua dibuka oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Raja Heri Mohrizal, mewakili Gubernur Kepri. Kita berharap mendapatkan untuk kalender event nasional Kota Tanjung Pinang untuk meningkatkan UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang. Kita berharap hal ini terus-menerus terselenggara. Selain menampilkan berbagai kesenian dan pertunjukan, Festival Budaya Tionghoa di kawasan Kota Lama Tanjung Pinang ini juga dimeriahkan dengan stand bazar dan kuliner dari pelaku ekonomi kreatif dan UMKM. Ketua Ikatan Tionghoa Muda Kepri, Edianto, mengatakan tema khusus pada Festival Budaya Tionghoa 2023 ini adalah mengenalkan budaya pernikahan Tionghoa. Tahun kemarin kita di TCC Mall, kita mengangkat pengaruh atau peran masyarakat Tionghoa untuk ekonomi di Tanjung Pinang. Tahun ini kita mengangkat pernikahan Tionghoa, jadi sengaja kita berada di Jalan Merdeka, kita menjalan layaknya pernikahan Tionghoa. Jadi kita mempamerkan juga pakaian adat pernikahan Tionghoa dan foto-foto sejarah lainnya. Selain menjadi hiburan masyarakat, festival ini juga menarik wisatawan lokal dan mancanegara, khususnya warga Tionghoa Singapura dan Malaysia. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Syaifullah, Khairullah, TV One mengabarkan. Kebanggaan Sumatera Utara, berbagai pameran dan hiburan ceria. Ayo ke Pekan Raya Sumatera Utara, berikan cerita terbaikmu. PRSU 49, berikan cerita terbaikmu. Kebanggaan Sumatera Utara, berbagai pameran dan hiburan ceria. Ayo ke Pekan Raya Sumatera Utara, berikan cerita terbaikmu. PRSU 49,
berikan cerita terbaikmu. Maraknya pencurian aset kereta api di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian kelas 2 Padang, serta bermunculannya bangunan liar di sepanjang jalur kereta api, serta terkait perlintasan sebidang. Direktorat Jenderal Perkeretaapian gelar penyuluhan regulasi perkeretaapian di wilayah Sumatera Barat. Acara ini digelar di Istana Bung Hatta, Kota Bukit Tinggi. Direktorat Jenderal Perkeretaapian gelar penyuluhan regulasi perkeretaapian di wilayah Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan sinergitas stakeholder dalam pengembangan jaringan dan menjaga aset barang milik negara guna percepatan pertumbuhan ekonomi. Sosialisasi disertai forum group discussion ini diikuti juga oleh Gubernur Sumatera Barat dan dibuka oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Rizal Wasal. Sementara materi tentang pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum terkait regulasi perkeretaapian disampaikan Erni Basri selaku Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sebenarnya rangkaian ini kelanjutan dari sebelum-sebelumnya bahwa penegakan hukum dengan adanya kejadian-kejadian pencurian aset yang ada di beberapa titik sejak beberapa tahun terakhir ada 20 kali. Tentunya kita perlu sinergitas dari pemerintah daerah sehingga bisa sinergitas. Artinya koordinasi terus diperkuat seperti itu sehingga keselamatan perkeretaapian dan pengamanan aset lebih meningkat lagi. Ya, jadi pencurian itu mengambil rel, tentunya itu mengganggu operasi dan mengambil bantalan material-material yang ada. Kemudian bahkan sambungan rel juga diambil. Itu sangat berbahaya sekali dan kita takut sampai di jalur-jalur operasi bisa terjadi karena kita melihat pencurian itu ada juga diambil di pinggir jalan, jadi memang kita sangat khawatir. Namun demikian dengan adanya sinergi hari ini tentu akan jauh lebih baik lagi. Sosialisasi ditutup dengan penandatanganan MOU antara Ditjen Perkeretaapian dengan Gubernur Sumatera Barat didampingi oleh 9 bupati atau wali kota yang wilayahnya dilalui kereta api. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Rapat paripurna istimewa dalam rangka puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lahat ke-154, perayaan ke-25 digelar di ruang utama sidang DPRD Lahat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat menggelar sidang paripurna istimewa dalam rangka puncak hari jadi Kabupaten Lahat ke-154 tahun. Dalam sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lahat Fahrizal Homizi dan didampingi unsur pimpinan, sidang paripurna ini berjalan lancar dan khidmat. Dalam kesempatan ini, mewakili seluruh anggota DPRD Lahat, Fitrizal menyampaikan apresiasi atas kinerja Bupati dan Wakil Bupati Lahat selama 4 tahun kepemimpinannya. Ia dinilai mampu menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Lahat. Selain itu, peningkatan APBD dan meraih penghargaan WTP 9 kali secara berturut-turut merupakan salah satu bukti jika program kerja Bupati Lahat, Ci Ujang dan Wakil Bupati Lahat Haryanto berjalan dengan baik. Sementara Gubernur Sumsel Hermandru menyampaikan banyaknya prestasi dan penghargaan yang diraih oleh Kabupaten Lahat merupakan salah satu bukti kekompakan yang terjalin antara pemerintah kabupaten dan legislatif serta lapisan masyarakat sehingga bisa membawa Kabupaten Lahat semakin bercahaya. Istimewa sekali ulang tahun ke-154 ini. Begitu banyak prestasi yang diraih dalam tahun belakangan ini. Ini menandakan sistematisnya kolaborasi ini sehingga menciptakan prestasi-prestasi yang luar biasa. Penurunan angka kemiskinan, adipura, turunnya stunting, dan yang paling penting adalah ada kenaikan indeks pembangunan manusia, Human Development Index. Inilah muara dari semua program-program itu. Artinya pemerintah Kabupaten Lahat ini betul-betul sudah sangat on the track, artinya jalan pada posisi yang benar. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansyah, TV One mengabarkan.
Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat konsolidasi sekaligus halal bihalal bersama seluruh DPD Partai Nasdem, para bacalek, sayap partai dan simpul relawan Anies Baswedan di kantor Nasdem Sumut, Jalan HM Yamin, Kota Medan pada Jumat lalu. Ketua DPW Nasdem Sumut Iskandar ST dalam sambutannya menyampaikan pertemuan ini digelar dalam rangka persiapan menuju pemilu 2024 dan halal bihalal antara pengurus, bacalek DPR RI, Provinsi dan relawan Anies Rashid Baswedan. Iskandar menjelaskan dalam pertarungan di pemilu mendatang, DPW Partai Nasdem Sumut ditargetkan oleh Ketua Umum Surya Paloh sebagai partai pemenang di Sumut. Untuk itu, Nasdem Sumut menargetkan 7 anggota DPR RI, 20 kursi di tingkat provinsi, dan 173 kursi di kabupaten kota. Untuk merealisasikan semua target, Iskandar mengatakan dibutuhkannya kerjasama antara para calon legislatif atau caleg dengan tujuan membesarkan Partai Nasdem dan menargetkan sebagai pemenang di Sumut. Dalam acara konsolidasi sekaligus halal bihalal ini, Iskandar juga menyinggung kasus yang menimpa Sekjen Nasdem, Joni Plate. Ia menyatakan peristiwa penetapan Joni Plate sebagai tersangka kasus korupsi tender BTS Kominfo senilai 8 triliun rupiah tidak terlalu mengganggu kerja Partai Nasdem dan relawan Anies Baswedan. Ini karena mereka mengetahui kejadian yang menimpa Joni tidak murni masalah hukum, tetapi ada nuansa politik. Karena mereka tahu bahwasanya dalam peristiwa Pak Joni Plate itu tidak hanya murni hukum, tapi juga ada nuansa politis. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dengan pihak yang bukan pemilih Nasdem, bukan pendukung Pak Anies. Tentu saja ini terus akan di-framing. Ya, framing-framing inilah yang terus dilakukan, dan kami sebagai pengurus berkewajiban untuk meng-clearkan persoalan ini supaya framing-framing itu terbantahkan. Ya. Salah satu framing yang muncul itu kan seolah-olah dana 8 triliun itu sudah dikorupsi oleh Pak Joni Plate, dan Pak Joni Plate seolah-olah itu mengalir kepada partai. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Al-Yauzar, TV One mengabarkan. Kebanggaan Sumatera Utara, FM 49, berbagai pameran dan hiburan ceria. Ayo ke Pekan Raya Sumatera Utara, berikan cerita terbaikmu. PRSU 49, berikan cerita terbaikmu. Kebanggaan Sumatera Utara, FM 49, berbagai pameran dan hiburan ceria. Ayo ke Pekan Raya Sumatera Utara, berikan cerita terbaikmu. PRSU 49, berikan cerita terbaikmu. Pasca berhenti dari Partai Demokrat, Nofrizon, anggota fraksi Partai Demokrat DPRD Sumatera Barat, pasang sejumlah baliho di daerah pemilihannya, yaitu Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Baliho berukuran besar tersebut dibuat bertujuan agar konstituennya tahu bahwa dia tidak lagi di Partai Demokrat.
Anggota DPRD Sumatera Barat 3 periode 2009 hingga 2024, Nofrizon keluar dari Partai Demokrat memberitahukan konstituennya. Nofrizon pun memasang baliho berukuran besar di beberapa titik di Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Baliho tersebut bermaksud agar pemilihnya tahu bahwa dia sudah pindah partai. Saya menyampaikan kepada simpatisan dan konstituen saya, karena mau pileg lagi 24, 29. Insya Allah saya mau maju lagi. Kalau dulu saya maju di Partai Demokrat apabila duduk 3 periode, sekarang ini saya akan pindah partai ke insya Allah ke P3. Tentu orang lebih kenal identik Nofrizon itu di Demokrat, ya kan? Nah, untuk itu kan saya perlu memberi tahu konstituen dan pemilih saya. Saya sudah pindah partai dari Demokrat ke P3. Kenapa? Sedangkan berbunyi yang uniknya, karena berlawanan dan tidak sejalan dengan Ketua DPD Demokrat, Saudara Inzon tadi. Itu benar. Benar. Karena tidak sejalan lagi, dia di Demokrat, saya di P3, kan berlawanan partai. Hah? Kalau digali lagi, karena melihat itu lain lagi teknis. Itu prinsip dan pribadi sifatnya, privat. Kenapa saya hengkang itu pribadi. Ya. Kalau ini terpaksa kita bongkar, nanti ada suatu khusus lah nanti. Kalau itu diperlukan, kalau enggak ya udah alam saja proses. Penting saya memberitahu konstituen saya bahwa saya sekarang tidak di Demokrat lagi, pindah ke P3 insya Allah. Keluarnya Nofrizon, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumbar, Ali Tanjung menyebut bahwa terdapat 2 persoalan. Pertama, dinilai tidak mengikuti putusan fraksi, dan kedua, telah pindah ke partai lain. Bahwa Saudara Nofrizon sudah memiliki KTA partai lain, yaitu yang kita punya P3, itu kita ada bukti. Ya. Jadi 2 itu inti, walaupun tidak panjang lebar di dalam itu, di dalam surat pemberhentian itu, di dalam surat PAW. Jadi tapi poinnya 2 itu. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, tepat di hari ulang tahunnya, tanggal 1 Juni 2023, Bupati Muratara Devi Suhartoni mendapat kado spesial dengan dilantiknya sebagai Ketua DPW Pujakesuma, Sumatera Selatan. Bertempat di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Kamis pagi tanggal 1 Juni 2023, pelantikan Ketua DPW Pujakesuma Sumsel berlangsung hikmat dan meriah. Hadir langsung Gubernur Sumsel Herman Deru yang juga sebagai Majelis Pertimbangan Organisasi Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma DPW Sumsel. Proses pelantikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Pujakesuma Sumsel periode 2022 sampai 2027 dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP Pujakesuma Eko Supianto. Dalam pidatonya, Ketua DPW Provinsi Sumsel, Devi Suhartoni menjelaskan paguyuban Pujakesuma ini dibentuk dengan tujuan menjadi generasi penerus suku Jawa guna mempertahankan tradisi seni dan budaya dari pendahulu dan menciptakan generasi yang tak lupa sejarah. Devi juga menjelaskan ke depan DPW Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma Provinsi Sumsel memiliki program diantaranya belajar bahasa Jawa halus dan kasar. Keluarga besar Pujakesuma harus memiliki keterampilan dalam berbahasa Inggris, maka ke depan DPW Pujakesuma Sumsel harus belajar menguasai bahasa Inggris dengan cepat. Pujakesuma ini selama ini kan terjeda. Sekarang diaktifasi kembali dan ketuanya Pak Devi yang memang mumpuni di dalam pengelolaan organisasi. Kita berharap Pujakesuma ini dapat menjadi benteng bagi pertahanan adat dan kebudayaan. Kami sudah ada program-program ke depan untuk roadshow ke seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Dan juga sudah memang ada program-program, tadi dibilang di depan bahwa kita ada koperasi, nantinya ada juga nanti kita belajar bahasa Jawa untuk anak-anaknya juga, dan juga ada bahasa Inggris cepat, dan juga kita akan terus mengembangkan Pujakesuma ini ke seluruh Sumatera Selatan, tentunya seperti itu. Proses pelantikan Ketua DPW Pujakesuma Sumsel bertepatan di hari ulang tahun Bupati yang ke-54 Devi Suhartoni. Hingga di akhir acara ada kegiatan pemotongan tumpeng yang langsung diberikan ke Gubernur Sumsel.
Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tv1news.com. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.